Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi di channel kakak, yaitu di Rumah Cerdas Dinas Bimbel, bimbingan belajar untuk Calistung SD dan SMP. Adik-adik, kali ini kakak ingin menjelaskan untuk penjumlahan bentuk akar. Ada 5 soal yang ingin kakak bahas satu persatu. Tapi sebelum kakak bahas, yuk like dan subscribe channel kakak. Yang sudah like dan subscribe, semoga matematikanya mendapat nilai yang bagus, nilai 100 atau nilai yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya, terima kasih adik-adik yang telah like dan subscribe. Kita masuk di nomor yang pertama. Perhatikan adik-adik, di sini ada akar 3 ditambah dengan akar 12. Perhatikan adik-adik, kalau seandainya akar tersebut bisa dibagi dengan apakah? Dibagi dengan akar kuadrat, yaitu akarnya ini. Ya, kita bagi dengan akar ini. Kalau akar tersebut bisa kita bagi, maka kita bagi. Tapi kalau tidak bisa bagi, maka tidak usah kita bagi. Contohnya bagaimana? Contohnya begini adik-adik. Perhatikan di sini ada akar 3. Akar 3 ini bisa nggak kita bagi dengan yang ini? Ya, dibagi dengan akar 1, akar 4, akar 9, akar 16. Rupanya akar 3 ini nggak bisa. Maka ditulisnya gini adik-adik. Tetap akar, tetap akar 3. Gitu adik-adik ya. Ditambah, gitu adik-adik ya. Ditambah di sini akar dari 12 berapa adik-adik? Akar dari 12 itu bisa nggak dibagi dengan 1? Bisa. Tapi jangan 1 dong. Ya, kalau bisa akar 4. Kenapa akar 4? Karena akar 4 ini 4 kali 3 hasilnya adalah berapa? 12. Maka kita tulisnya gini adik-adik. Akar 4 ya. Ingat ya, akar 4 ya. 4 berarti kali dengan 3. Gitu adik-adik ya. 4 kali 3 berapa? 12, sama kan? Oke. Nah, perhatikan adik-adik. Di sini akar 3 karena tidak bisa kita rubah, maka tetap akar 3. Ya, gitu adik-adik ya. Ditambah dengan berapa? Nah, ini 4. Akar dari 4 berapa adik-adik? Akar dari 4 yaitu 2. Ya kan? Akar dari 4 adalah 2, maka kita keluarkan dari akarnya. Maka dia nanti bentuknya di depan begini adik-adik ya. Nah, akar 3-nya tetap karena tidak bisa dibagi, maka tulisnya 3 gitu adik-adik. Oke, sama dengan, oke, perhatikan adik-adik. Di sini sebenarnya 1 akar 3 ditambah 2 akar 3 gitu adik-adik ya, sama dengan 3. Ya, 3 akar 3. Oke, lanjut adik-adik ya. Kita masuk di nomor yang kedua. Perhatikan, akar 18 adik-adik. Akar 18 ini bisa dibagi dengan berapa? 18 bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa adik-adik ya. Bagi 9 bisa adik-adik. Berarti kalau 18 dibagi 9 itu hasilnya adalah 2 kali 9. Jadi akar 9 kali 2. Tuh, 9 kali 2 adik-adik ya. 9 dikali 2. Oke, kasih titik di sini berarti perkalian. 9 dikali 2 itu hasilnya adalah 18. Dikurang gitu, dikurang dengan akar 8. 8 ini bisa dibagi dengan 4 adik-adik ya. Berarti ini 8 bagi 4 hasilnya adalah 2. Berarti 4 kali 2 gitu adik-adik ya. 4 akar 4 kali 2 gitu ya adik-adik ya. Nah, perhatikan di sini adik. Akar dari 9 berapa adik-adik? Akar dari 9 yaitu 3. Tuh. Oke, berarti akar 2-nya tetap. Lalu dikurang. Akar dari 4 berapa adik-adik? Akar dari 4 adalah 2. Berarti keluar dari akarnya. Tuh, adik-adik ya. Berarti tinggal si akar 2. 3 dikurang 2 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Kalau 1 tidak usah ditulis, maka tetap ditulisnya akar 2 saja. Nah, gitu adik-adik, paham? Adik-adik, kita masuk di nomor yang ketiga atau yang C. Perhatikan. Nih, 4 akar 5 ditambah akar 20. Sebenarnya sudah menunjukkan bahwa si akar 5 ini akar yang terkecil gitu ya. Artinya bisa ngebagi dengan ini. Artinya 20 itu berarti hasil perkalian akar 4 dikali 5. Nah, kenapa kakak bisa bilang gitu? Karena udah terkecil nih adik-adik. Perhatikan gini ya. 4 akar 5 gitu adik-adik ya. 4 akar 5 lalu ditambah gitu. Ini akar dari 20. Akar dari 20 yaitu 4 dikali 5. Udah ketahuan kan? Akar 4 dikali 5. Gitu adik-adik. Nah, perhatikan lagi di sini. Akar dari 4 tetap adik-adik ya. 4 akar 5
ditambah akar dari 4 yaitu 2. Keluar kan? Nah, tinggal akar 5. Dijumlahkan yuk. Oke ya, dijumlahkan ya. Berarti 4 ditambah 2 hasilnya berapa adik-adik? 4 tambah 2 6. Jadi 6 akar berapa? 6 akar 5. Nah, gitu adik-adik. Ya, adik-adik harus hafal nih akar ini ya, biar adik-adik mempermudah dalam mengerjakan penjumlahan bentuk akar. Oke, lanjut adik-adik. Di sini ada 5 akar 6 dikurang akar 24. Cara pengerjaannya hampir sama dengan nomor soal-soal sebelumnya. Di sini kakak tulis 5 gitu adik-adik ya. 5 akar 6. Karena kenapa 6 tetap 6? Karena 6 itu nggak bisa dibagi. Nggak bisa dibagi 4, nggak bisa dibagi 9. Kalau koma itu nggak termasuk akar ya adik-adik ya. Maka tetap akar 6 dikurang akar dari 24. Nah, berarti ketahuan nih. Sebenarnya 24 itu bisa dibagi dengan 6. Nah, kita adik-adik ya. 24 bagi 6 berapa adik-adik? 24 bagi 6, ada yang tahu? Ayo. 24 bagi 6 itu hasilnya 4. Berarti 4 gitu, akar 6. Gitu adik-adik ya. Lalu perhatikan di sini 5-nya tetap akar 6. Begitu adik-adik, dikurang. Oke, akar dari 4 berapa adik-adik? 2. Gitu kan? 2 akar 6. Kurangkan adik-adik, 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 akar berapa? 3 akar 6. Oke, paham adik-adik ya? Nah, perhatikan di sini ada 48. Oke, gimana cara pengerjaannya? Cukup mudah, perhatikan. Akar dari 48 berarti berapa kali berapa yang hasilnya 8? Coba kita perhatikan di sini adik-adik ya. Di sini nunjukin dia. Di sini ada akar 3. Coba ya, kita bagi 48 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. 48 ini dibagi dengan 3 hasilnya adalah 16. Berarti adik-adik ya, akar dari 48 ini bisa kita sederhanakan menjadi 16 dikali 3 gitu. 16 kali 3 hasilnya berapa adik-adik? 16 kali 3 hasilnya 48 ya. Lalu 6 akar 3 gitu adik-adik ya. Oke, paham ya adik-adik ya. Nah, perhatikan di sini akar dari 16 berapa adik-adik? Akar dari 16 adalah 4 akar 3 gitu kan. Ini akar dari 16 4 ya. 4 akar 3 dikurang. Nah, di sini akar 6 akar 3 gitu adik-adik. Positif 4 negatif 6. Jadi sisanya berapa adik-adik? Negatif 2. Negatif 2 akar 3. Oke adik-adik, 5 soal telah kakak bahas. Kalau adik-adik kurang paham, adik-adik bisa ulang-ulang ya. Oke, terima kasih adik-adik telah menyimak. Semoga adik-adik mengerti. Bila adik ada salah kata, salah kalimat, mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Sekali lagi kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.